Pilpres 2024, persekongkolan jahat penempatan Fir'aun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Master Cespeng. Semoga dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani dunia akhirat bersama keluarga besar kita masing-masing. Pilpres 2024 sudah didesain sedemikian rupa, lebih canggih daripada 2019, komprehensif, totalitas, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, mulai dari pembentukan KPU dan menempatkan sebagai program daripada para konspirator sejak dari Ketua KPU, Bawaslu hingga di TPS. Selain itu, quick count yang juga selalu mengiringi setiap pilpres, setiap pilkada, telah dipolakan semakin masif, semakin kasat mata sebenarnya. Canggih buat nipu, tidak canggih buat nipu. Lembaga kasar yang penipu mencoba untuk mengkritisi penyelenggara pemilu, bahkan cawe-cawenya presiden seolah-olah sebagai dirijen daripada pilpres atau pemilu, terutama di pilpresnya. Tak ada ruang untuk bertanya bahkan protes seperti yang ditunjukkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari saat konferensi pers. Untuk apa konferensi pers jika tidak ada pertanyaan dari para jurnalis, jika tak ada jawaban dari pihak KPU sebagai penyelenggara konferensi pers? Sementara itu, lantaran semakin TSM-nya, kecurangan pemilu, publiklah yang turun tanpa ada yang memberikan komando dari pihak lembaga yang duduk di dalam pemerintahan. Semua lembaga ada di dalam genggaman Presiden Jokowi, yang di dalam istilah Cak Nun jauh hari yang lalu sudah diidentikan dengan Fir'aun. Kali ini dengan kekuasaannya ingin menurunkan kefir'aunannya kepada putranya Gibran Rakabumi dengan menyandingkan Prabowo Subianto sebagai paslon Pilpres 2024 dengan menabrak, obrak-abrik, memaksa Mahkamah Konstitusi dalam tanda petik untuk melancarkan laju Gibran menuju istana Fir'aun kedua. Teman-teman, ini kita pelanggaran masif tersistem penyusupan pada paslon-paslon lain dilakukan secara intelijensi. Bahkan dalam video ini seorang intel dari Polri di Yogyakarta juga menyusup pada pertemuan-pertemuan di mana publik hendak melakukan tuntutan kepada penguasa, kepada penyelenggara KPU untuk menjadikan pemilu ini menjadi pemilu yang jurdil. Namun memang sejak awal sudah didesain sedemikian rupa dengan langkah-langkah yang sudah tersusun jauh hari sebelumnya. Bahkan bukan hanya tersusun, sudah dilaksanakan
Oke. sedemikian Nggak masifnya usah, cukup. Udah, cukup. Oke. Ya udah, pulang aja. membuat Ada yang ketinggalan? pemilu ini benar-benar Oh ya, ambil aja. harus diterima oleh publik, harus diterima oleh masyarakat, harus diterima oleh semuanya, mau atau tidak mau, terpaksa atau harus dipaksa. Fir'aun 2 harus tetap dilantik. Apakah akan terjadi demikian? Iya, iya. Udah. Apakah publik harus tetap melawan Besok kalau ini sendiri ngomong siapa, hasil rapatnya tanpa apa, kan ada gitu kan. bantuan Pasti akan dari lembaga-lembaga negara? nggak apa-apa. Apakah lembaga negara ini memang sudah menjadi lembaga Fir'aun? Indonesia Ya udah, udah. pasti hancur jika seluruh lembaga menghamba kepada kekuasaan Fir'aun. Dijilid berapapun, langsung telepon Kapolsek bahwa jilid itu pertama ada kita yang sudah merasakan, kesini, gitu aja. publik Ya. sudah merasakan. Ya, Yang merasakan kenikmatan hanyalah para penguasa dan pengusaha yang berkong Anda kali sendiri kong atau berdua nih? melakukan konspirasi, Ya, ya. kes- Ya. kesepakatan, persekongkolan jahat Nggak ada yang bisa mengalahkan bersama Prabowo Gibran. Anda pihak semua nggak bisa mengalahkan Fir'aun Prabowo Gibran. yang Itu di yang dalam disampaikan. istilah Cak Nun Kalian hebat disebut kalau sebagai bisa Haman mengalahkan saya. Pak Jokowi sempat dan memanggil juga disebut Anda sebagai Korun, dan beberapa orang dan terdekatnya. juga ada yang dianalogikan Itu 2 hari sebagai sebelum pengumuman Haman, Gibran Fir'aun, sebagai cawapres ya. Korun. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk Sementara parlemen, rakyat tidak lalu disebutkan. yang nomor 3 Rakyat hanya dianggap sebagai kaum Bani Israel yang dibantai, dikatakan oleh Pak Jokowi. harus Di situ kemudian Pak ditindas, Jokowi mengatakan kalian hebat kalau nanti bisa dan mengalahkan. harus Saya nomor satunya Prabowo dijadikan menang, sebagai saya terlalu kuli-kuli di negerinya Masalah. sendiri, Serius, saya nggak tahu babu-babu di negerinya Masuk parlemen, sendiri. Anda Masuk juga parlemen nggak saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pemilu Jokowi curang mengatakan suara PDIP sudah Perjuangan turun, sampai pada babak akhir, dan saya mengatakan, "Loh, Bapak, tinggal Anda menyematkan Bapak mahkota kenapa kemudian oleh ketua KPU membuat rencana nanti untuk di menurunkan 20 suara partai sendiri?" Maret. Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pengumuman Pada saat itu Anda mahkota menyampaikan langsung ke presiden. Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya hendak diam saja, disematkan mendengar terus selesai, ya udah, saya kepada Fir'aun tidak- cenderung jilid tidak mengatakan. 2. Presiden nggak menyampaikan alasan Relakah kenapa beliau menginginkan rakyat? 3 hal itu tadi. Relakah publik, Berarti menurut Mas Andi, Pak relakah Jokowi berubah. bangsa Ya, menerima signifikan. Fir'aun Dari kedua yang pertama kali Mas Andi kenal untuk dan menindas sampai sekarang ini menurut kita Anda Pak Jokowi berubah? semua? Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang Wassalam. Nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi. Kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya. Ya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Ya, Hmm. jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor satunya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Oke. PSI Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu Oke. masalah. PSI Masuk parlemen, Anda masuk juga nggak parlemen, masalah? saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, nah, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar terus selesai, ya udah saya pulang. Nah, cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasan ya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi. Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini menurut Anda Pak Jokowi berubah? Walaupun saya tahu bahwa
Pak Jokowi itu bukan orang yang memegang ideologi Trisakti Bung Karno misalnya untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Nyaris tidak pernah digunakan jargon-jargon itu. Ya, jadi saya selalu wanti-wanti ke teman-teman di 2014 waktu saya seskap gitu ya. Jangan sering-sering menggunakan kata nawacita. Pak Jokowi dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah menggunakan kata nawacita. Sama dengan poros maritim dunia, sama dengan misalnya revolusi mental, dan teman-teman relatif Jadi itu kaget. hanya jargon aja. Itu jargon yang memang dirancang untuk memenangkan pemilu. Nah, Setelah itu setelah itu tidak. Kemudian Pak Jokowi kemudian bergerak dengan kebijakan-kebijakan pragmatisnya untuk menjalankan pemerintahan, ya, untuk kemudian mendapatkan keyakinan akan memenangkan periode 2-nya. Gitu. Tapi menjadi politisi yang sangat pragmatis, yang berhasil dilakukan dengan sangat baik di 2019. Tapi memang Pak Jokowi bukan orang jargon dari awal. Ya, bisa dilihat di rapat-rapat kabinet atau di pernyataan-pernyataan beliau, begitu satu jargon dikeluarkan cenderung tidak akan digunakan lagi oleh Pak Jokowi. Apa yang menurut Mas Andi merubah Pak Jokowi? Ambisi, kekuasaan? Saya menanyakan ini pada episode 1 kepada mantan Wapres RI, mitranya Pak Jokowi dulu, namanya Pak Yusuf Kalla. Saya juga tanya ini kepada pembantunya Pak Jokowi yang sampai sekarang masih mendukung Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya menanyakan ini juga ke Anda, ke Mas Andi Wijayanto sebagai mantan orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi tiga-tiganya adalah saya tanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang menurut Anda merubah seorang Joko Widodo? Ambisi atau apa? Saya menduganya personal ya. Jadi satu, pasti bukan ideologi. Karena begitu memutuskan tidak mendukung Mas Ganjar, tidak bersama PDI Perjuangan, kecenderungannya ada di 02 karena ada Mas Gibran di situ, ada PSI di situ. Pak Jokowi tidak mengeluarkan statement-statement yang kemudian bisa kami nilai, oh ya, Pak Jokowi tidak lagi Trisakti. Pak Jokowi misalnya cenderung mengarah ke liberal, ya, atau Pak Jokowi cenderung mengarah ke spektrum kanan, tidak kelihatan. Ya, terus yang kedua, penjelasannya juga pasti. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul nggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu, kok nggak mungkin menang. Wis ono sing menang kita saiki. Wis ono sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini terus karena bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sopo yang kau bisa menang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami nanti sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada tanya jawab? Kok nggak ada tanya? Kok nggak ada tanya jawab, Bu? Loh, Bu, kok nggak ada? Bu, kok nggak ada? Loh, dalam nama, Bu. Kita mau nanya. Kok nggak ada sesi tanya jawab, Pak? Untuk pencegahan anomali kenapa nggak ini, Pak? Nggak dikasih batas 300 suara. Kok lah, Pak, kok nggak mau ditanya, Pak? Pak, lah, Pak, lah, padahal mau ditanya gimana? Gue mau nanya nih, tadinya gue mau nanya, kalau webnya udah canggih, kenapa nggak ada dibatasin angkanya? Iya, angkanya kenapa nggak dibatasi aja? Kan kita punya data nih, KPU punya data, misalnya setiap TPS ada 300 atau sampai 400 orang. Seharusnya kan angkanya bisa dibatasi sampai di situ. Gue pertanyaan itu, gue mau nanya, ada punishment nggak sih buat anggota
KPPS yang salah input itu. Akankah Musa dan Harun diturunkan di negeri ini untuk menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah? Wassalam.